Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama melaksanakan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu istiqomah dalam kebaikan, beramal ma'ruf dan juga bernahi anil munkar. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam dan juga sunnah-sunnah yang kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita, bukti ketaatan kita, bukti bahwasanya kita adalah pengikut terbaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat, dengan salam tersebut jugalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat serta dipertemukan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita kedua kalinya dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita. Pembahasan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa itu wasiat, ya. Dan juga pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang apa itu hibah. Hal-hal yang berhubungan dengan akad ataupun amaliyah maliyah,
yang berhubungan dengan keuangan, sama di dalam pelaksanaannya, namun dengan sighah ataupun dengan ijab kabul yang berbeda, akan berdampak kepada perbedaan di dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, mereview ulang, pada pembahasan hibah kemarin, kita sudah membahas bahwasannya hibah adalah sebuah perpindahan kepemilikan ataupun hak yang mana diberikan dan diserahkan, serta penggunaan harta tersebut itu bisa digunakan ketika orang yang memberi tersebut masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berbeda dengan pembahasan wasiat yang minggu kemarin kita bahas, adalah sebuah perpindahan kepemilikan ataupun akdun ala hak tabarruin, ataupun sebuah akad yang ala hak tamlik, kepemilikan yang sifatnya tabarruk, pembelian, yang baru aktif ataupun baru bisa dilaksanakan ketika ataupun bisa ditunaikan harta tersebut untuk dipindahkan kepemilikannya ketika orang yang memberikan sudah meninggal dunia. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang masih ada hubungannya, walaupun di pembahasannya apa yang kita bahas pada malam ini pembahasannya khusus, bahkan diberi bab khusus di dalam syariat Islam ataupun di dalam ilmu fikih, yaitu pembahasan tentang ilmu faraid atau yang kita kenal dengan istilah ilmu waris. Jadi nama lainnya itu adalah faraid, atau yang kita kenal dengan istilah harta yang diwariskan. Perbedaan muqaddimah awal sebelum kita masuk ke dalam pembahasan masalah ilmu faraid. Jadi solusi terakhir ketika seseorang ingin memberikan hartanya, maka solusi yang terakhir itu adalah warisan ketika seorang sudah meninggal dunia. Kalau seandainya hibah, pemberiannya, jumlahnya itu sesuai dengan keinginan dari pemberi harta hibah tersebut. Kalau seandainya wasiat, silakan diberikan kepada orang-orang tertentu, namun tidak masuk dalam kategori penerima warisan dan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang diberikan. Namun, pembahasan dalam warisan ataupun dalam ilmu faraid, ketentuan dan siapapun yang mendapatkan serta ukuran di dalam harta tersebut sudah ditentukan di dalam syariat Islam, yaitu di dalam surat An-Nisa, di dalam ilmu warisan ataupun ilmu faraid. Pembahasan tentang ilmu faraid merupakan pembahasan yang jarang dimiliki atau bahkan dipahami oleh umat muslim. Karena memang pada hakikatnya pembahasan ilmu faraid itu merupakan pembahasan yang baru diaktifkan ataupun baru bisa dilaksanakan ketika adanya hal-hal yang berhubungan dengan pembagian harta orang yang meninggal dunia, terkhusus kalau saat ini pembagian tersebut bentuknya bermasalah, Pak. Sebenarnya pembahasan dalam ilmu faraid ini tidak akan aktif ataupun tidak mesti harus dilaksanakan apabila harta yang ditinggalkan tersebut tidak ada masalah ataupun tidak ada satu sisi ataupun beberapa orang yang menuntut. Sebagai contoh, Pak, sering terjadi kejadian yang dimana mungkin seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istrinya dan juga anak-anaknya, maka pada hakikatnya pembagian harta waris tersebut sudah ditentukan di dalam syariat. Entah itu setengah, entah itu seperempat, entah itu seperlapan, seperenam dan sebagainya. Namun itu semua tidak akan berlaku kalau seandainya orang-orang yang mendapatkan warisan ini ridho, Pak. Sebagai contoh, sering kami temui, bagaimana hukumnya ketika bapak kami meninggal dunia dan kami ridho ketika
orang tua kami, bapak kami meninggal dunia, harta yang aslinya berhak untuk kami dapatkan dari warisan tersebut, semuanya kami berikan semua kepada orang tua. Begitu juga dengan mungkin ada orang tuanya ataupun kakeknya, ya, itu juga meridhoi dari harta yang ditinggalkan tersebut untuk dimiliki oleh seluruhnya oleh ibunya. Maka hal tersebut tidak berlaku hukum faraid, walaupun memang pada hakikatnya harus diterapkan hukum faraid sebagai bentuk informasi awal. Oke, ilmu faraid itu Pak jamak dari faridah bermakna mafruḍah ay muqaddarah. Jadi mafruḍah atau faridah itu bermakna muqaddarah, artinya ditentukan jumlahnya, Pak. Wazalika lamma fiha minas siham muqaddaratu syar'an. Karena dalam ilmu faraid ini, Pak, berbeda dengan hibah yang menentukan perhitungan. Dalam hibah itu aku nak ngenjuk anak aku sekian persen, aku nak ngenjuk anak aku seluruhnya, itu dibolehkan. Namun di dalam wasiat, di dalam warisan, istilahnya anak paling tua paling banyak, adik, Pak. Anak betino, karena dia dewean, aku kasih banyak. Nak aku kasih bentuknya 2/3 seluruhnya. Sisanya baru kamu berbagi, adik, Pak. Ibu kita kasihkan seluruhnya harta, anak-anak agak dulu, setelah ibu mati baru dibagikan. Itu sering terjadi juga, adik, Pak. Maka di dalam ilmu faraid, dinamakan ilmu faraid karena sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar ataupun ketentuan ataupun siham yang itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, qaulu ta'ala, fa nisfu ma faradtum. Allah menggunakan istilah nisfun, setengah. Dan itu sebuah ukuran yang telah ditentukan, ya. Kemudian ar-rubu' was-sulus was-sudus, dan itu sudah termaktub di dalam syariat Islam. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang harta yang ditinggalkan beserta dengan orang-orang yang ditinggalkan. Wa ilmul hisab al-musil li ma'rifati ma yakhussu kulladhi haqqin minat tarikah. Jadi juga untuk mengetahui segala hal yang dikhususkan ataupun hal-hal orang-orang tertentu dan harta-harta tertentu ketika orang yang meninggalkan ataupun orang yang punya harta tersebut sudah meninggal dunia. Ya, jadi nama itu ilmu faraid ataupun ilmu waris. Masyru'iyah, syariatnya, Ustaz, apa jelanian? Ilmu faraid itu ilmu yang memang dari Al-Quran dan Sunnah. Jelas, Pak. Di dalam surah An-Nisa sebagai contoh, ayat ke-7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki, kelompok laki-laki, nasibun. Ada pembagian, ada perhitungan, ada bagian. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, ketika orang tuanya meninggal ataupun kerabatnya. Walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga dengan wanita memiliki bagian yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsur. Pasti dapat orang-orang tertentu tersebut pasti ada bagiannya. Entah itu banyak, entah itu sedikit, nasibam mafruḍah, dan ketentuan tersebut sudah Allah berikan jumlahnya masing-masing. Dan hadis Nabi juga banyak yang menjelaskan tentang tentang permasalahan faraid. Alhiqul faraid bi ahliha. Terapkan, ya, tunaikan faraid, yaitu ilmu tentang waris, bi ahliha, ketika memang berhak untuk dibagikan sesuai dengan ukurannya masing-masing dan sebagainya. Kemudian tartibu fi ta'allumi ilmil faraid wa ta'limi. Sekarang ilmu faraid itu apa pentingnya di dalam syariat dan bagaimana hukum belajar dan mengajarkan ilmu faraid. Laqad hasan nabiyyu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ala ta'allum ilmul mawaris. Nabi telah memerintahkan kepada kita untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid. Memang Pak, ilmu faraid ini salah satu ilmu yang jarang dipelajari dan kita pelajari. Padahal itu sangat penting untuk dipelajari dan diajarkan. Waruh bihim fihi wa hadzara man ihmalihi wa i'radu anhu.
Jadi Rasul menyunahkan, menganjurkan, dan mengancam. Maksudnya itu akan memberikan sebuah hal yang dalam bentuk ancaman bagi mereka yang meremehkan atau bahkan tidak mengindahkan dan tidak menerapkan ilmu faraid. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, bab ta'allamul faraid wa 'allamun nas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ta'allamul faraid, belajarlah kalian ilmu faraid, wa'allimuhan nas, setelah belajar ajarkan ilmu faraid tersebut. Fa inni mru'un maqbudun wa inna hadzal ilmi sayuqbid. Ya, bahwasanya ilmu faraid ini termasuk ilmu yang mudah dan akan diangkat, Pak. Ya. Ya, wa tazharul fitan, apalagi ya ketika banyaknya fitnah. Tidak usah nak jauh-jauh, Pak, fitnah tersebut ketika berbicara tentang warisan ataupun harta, bahkan seorang anak pun bisa memenjarakan orang tuanya karena duit ataupun karena yang ditinggalkan. Apalagi yang bentuknya bukan kandung. Sudah menjadi hal yang biasa ketika menantu nuntut harta dari mertua. Sudah hal yang biasa, keluarga jauh nak minta warisan dari keluarga yang mungkin dari segi mahram itu tidak masuk kategori mahram yang seperti yang kita pelajari. Dan hal tersebut sudah dipastikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tuzharu fitan, akan ada fitnah pada masa tersebut, dan masa sekarang inilah termasuk masa-masanya fitnah. Hatta yakhtalifar rijal rajulani fil fariḍah fala yajiduna man yafsilu bainahuma, sehingga dak katik, Pak, yang pacak memisahkan. Kelompok ini mengklaim ini kami, hak kami, harta ini. Kelompok ini juga mengklaim ini adalah hak punya kami. Maka siapa yang bakal menentukan hak tersebut? Ketika satu yang ngomong pembagiannya menurut kami adilnya cak ini, menurut kelompok B, keluarga yang ini, menurut kami adilnya cak ini. Maka oleh karena itu, ilmu faraid Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan di dalam Al-Quran, bukan hanya melalui baginda Nabi, Allah turunkan langsung hitungan. Jarang Pak Allah itu memberikan di dalam Al-Quran itu bentuknya secara spesifik, setengah, sepertiga, seperlapan, seperenam, itu jarang. Bentuk bahwasanya akan terjadi fitnah nanti, maka Allah lah sebagai satu-satunya hakim yang adil, yang menentukan pembagian harta ketika fitnah di antara keluarga khususnya itu terjadi. Itu termasuk di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, ta'allamul faraid fa innaha minad dinikum. Faraid itu bagian dari agama kalian. Wa innaha nisful ilmi. Ilmu itu, Pak, kalau seandainya dikumpulkan setengahnya itu fadilahnya ada di dalam ilmu faraid. Fala wa innahu awwala ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu yang paling pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu faraid. Termasuk akan ada guyonan, Pak, biasanya di kalangan kami santri dan mahasiswa itu, jangan ahli gino mempelajari ilmu faraid, ngapo ge cabut Allah nyawanya. Ya, karena kata Rasul, ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama yang akan ditarik, ya. Sehingga ketika faraid tersebut tidak ada lagi, maka fitnah di kalangan umat muslim khususnya akan makin tersebar. Bahkan sekarang ilmu faraid, ustadz-ustadz banyak yang paham. Ilmu faraid ini bentuknya masih ada, bukunya masih bertebaran, masih sering terjadi fitnah di kalangan umat muslim khususnya ketika di dalam pembagian harta warisan. Kemudian selanjutnya hukukun muta'alliqatin bitirkatil mayyit. Ada hal-hal, ini sebenarnya sudah kami pernah bahas, Pak, di pembahasan masalah jenazah kemarin. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan mayit ataupun yang ditinggalkan oleh mayit. Pak, sebelum
warisan itu dibagikan, maka ada beberapa hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan atau bahkan harus kita tunaikan dulu sebelum waris tersebut dibagikan. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, namun kita akan lebih dalamkan lagi. Yang pertama adalah ad-duyun muta'alliqatu bi'a'yani fit tarikah qabla al-wafat. Hutang-hutang yang berhubungan dengan ain, dengan barang-barang yang ditinggalkan, Pak. Seperti pembahasan masalah rohen. Nah, rohen ini aslinya kita bahas di pembahasan muamalat. Cuman karena nak masuk bulan Ramadan ini, jadi kita percepat, kita langkah, Pak. Rohen itu pegadaian. Kalau seandainya ada masih di dalam pegadaian barang-barangnya atau utang yang belum dibayar, jadi Pak, aslinya di dalam syariat Islam itu memang disyariatkan untuk apabila kita ngutang, Pak, ada wasiqah, kata ulama. Kalau seandainya ngutang itu cuma 10.000, 100.000, aman, Pak. Kalaupun dia tidak bayar, bentuknya tidak menjadi pikiran bagi kita. Coba kalau seandainya dia ngutang 1 juta, 2 juta, 10 juta, maka dalam syariat Islam itu dianjurkan untuk ada wasiqah. Apa itu wasiqah? Sebagai jaminan. Ini dalam bentuk rohen, ada yang bentuknya digadaikan. Kami ngutang dengan Pak Ustadz, ya 10 juta. Pak Ustadz ngomong, berikan wasiqah, jaminan yang mana apabila dari masa perjanjian ataupun pembayaran utang tersebut kamu belum sanggup untuk membayar, sedangkan aku butuh uang tersebut, maka jaminan tersebut aku gunakan sebagai bentuk dari pelunasan uang tersebut. Nah, tapi ada syarat ketentuan, Pak. Tidak ada riba dan sebagainya. Nanti insya Allah kita bahas. Nah, jadi yang namanya seorang muslim sebelum dia mengeluarkan, sebelum pembahasan warisan itu dikeluarkan, maka selesaikan dulu hutang-hutang. Baik itu hutang yang berhubungan dengan duit, ataupun hutang berhubungan dengan barang, dan hutang-hutang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh apa, Pak? Hutang zakat, pernah berzakat, maka hutang dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang benazar, apabila aku A, maka akan aku laksanakan A. Menaku lulus PNS misalnya, maka aku akan menyembelih kambing. Maka tunaikan dulu utang dalam bentuk nazar tersebut. Atau utang kita dengan manusia, minjam duit, dan sebagainya. Itu harus ditunaikan sebelum warisan itu diberikan. Yang kedua, tajhizul mayyit. Itu sudah pernah kita bahas. Ngurus mayit. Mulai dari pertama sekali, Pak. Apa itu? Pertama sekali, memandikan. Hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat, hal-hal yang berhubungan dengan sarana untuk membersihkan, ya, media untuk membersihkan, kemudian kain kapan, kemudian kuburan dan sebagainya. Menyiapkan hal yang berhubungan dengan mayit itu harus diutamakan dahulu sebelum dibagikan wasiat atau sebelum dibagikan warisan. Kemudian yang selanjutnya adalah tunaikan wasiat. Ya, maksimal sepertiga. Jadi wasiat ini harus didahulukan sebelum warisan, Pak. Kemudian baru masuk di dalam pembahasan masalah waris. Jadi Pak, kalau seandainya wafat seseorang, jangan dulu langsung membahas masalah warisan malam. Selesaikanlah dulu utangnya, wasiat ado ida, jenazah tadi sudah belum, kuburan tadi sudah belum dibayar, supaya tidak ada tanggungan-tanggungan yang bisa memperberat bagi si mayit. Kalaupun seandainya masih ada, sisa dari harta tersebut itulah yang menjadi warisan. Kalaupun tidak ada lagi, maka tidak ada yang dibagi dari warisan tersebut. Itu hakikatnya di dalam pelaksanaan ataupun hak-hak yang harus dibayarkan sebelum ataupun ditunaikan sebelum warisan dibagikan. Kemudian selanjutnya adalah syurutul irs. Syarat-syarat yang berhubungan dengan warisan. Ya. Yang pertama adalah tahaqqul mautu al-muwarrith au ilhaqihi bil mauta taqdiran. Jadi Pak, yang pertama harus diyakini syaratnya uang yang meninggalkan harta ini benar-benar mati. Agak rupanya masih hidup.
atau bentuknya masih dalam keadaan koma, kemungkinan masih ada kehidupan setelah itu, maka janganlah dulu dibagi warisan itu. Maka kalau sudah memang benar-benar yakin sudah wafat, ditandai dengan yakinnya bahwasanya dari segi kedokteran dan sebagainya sudah wafatnya, atau ditandai dengan perubahan dari anggota tubuh, dinyatakan dia meninggal dunia, baru pembagian waris tersebut silakan dilaksanakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya tahaqqaqa hayatul waris ba'da mautil muwaris. Yang kedua syaratnya uang yang diwaris ini juga ada, Pak. Waris ada hartanya, sudah ditunaikan galau, masih ada sisa. Oke, aku nak memberikan harta untuk anakku. Anaknya. Mana anaknya? Anaknya lah mati duluan. Untuk apa dikasih? Ya karena uangnya sudah mati duluan, maka tidak bisa diberikan warisan. Ma'rifatul idla'il waris lil mayyit bil quraba au nikah awil wala. Jadi Pak, ada hubungan. Hubungan apa dia ini bentuknya bisa dikasih waris? Apakah dia dari segi kerabat? Apakah dia dari segi mahramnya? Ataukah dari segi nasabnya? Ataukah dia ini bentuknya anak angkat? Ataukah dia ini bentuknya bukan keluarga? Ataukah dia disebabkan pernikahan seperti istri dan sebagainya, ataupun dalam bentuk pembebasan budak. Dia ini aslinya adalah seorang budak yang telah dibebaskan oleh tuannya. Nah, itu harus diketahui. Kalau tidak diketahui maka tidak akan bisa ataupun sah di dalam pembagian waris. Kemudian al-jihatul muqtadiyatul lil irsi tafsilan wa hadza yakhtassu bil qadi. Ada permasalahan-permasalahan tertentu yang lebih kompleks lagi, maka ini harus diselesaikan oleh qadi ataupun hakim. Jadi setidaknya satu harus yakin yang memberi waris ini memang sudah meninggal. Yang kedua yang dikasih waris ini masih ada, tidak meninggal. Kemudian tahu diidentifikasikan siapa dia ini yang berhak ataupun yang meminta warisan ini. Ya karena banyak Pak. Ya sebagai contoh ada di dekat tetangga kami itu. Dia bentuknya keluarga kandung dari si mayit. Saudara kandung dari si mayit. Dia bentuknya ngotot, pengen minta warisan. Karena aku ini saudara kandung, saudara nian dengan dia. Nah, apakah mendapatkan warisan? Kita jingok dulu dari segi syariat, dari segi perhitungan, dan juga dari segi persyaratan. Rupanya dia ada anak. Yang meninggal ini ada anak. Dan juga masih ada wong tua. Maka ketika syaratnya, di antara syaratnya ketika mayit wafat, masih ditinggalkan istri, anak, dan juga orang tua, maka saudara atau saudari kandung tidak mendapatkan warisan tersebut. Nah, itu ada syarat dan ketentuan di dalam pembagian waris. Kemudian, selanjutnya adalah sebab-sebab al-miras ataupun sebab-sebab waris. Jadi kalau seandainya tidak ada sebab ini Pak, maka tidak ada ataupun tidak berhak seorang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama adalah nasab. Jadi Pak, kalau seandainya dia bukan saudara ataupun bukan anak kandung, tidak kati hubungan sedara, ataupun dia bentuknya hanya tetangga angkan-angkanan bahasa kita, maka tidak akan ataupun tidak bisa mendapatkan waris. Wa yarisu bihil abawanu wa man adla bihima kal akhwat kal ukhwa wal akhwat wa banul ikhwatu ashqa'u au li'ab. Jadi intinya hanya keluarga kandung-kandung galau Pak. Ada permasalahan yang lebih kompleks lagi Pak. Bagaimana dia ini apakah sudah masuk dalam kategori nasab seorang laki-laki dan wanita berhubungan di luar nikah. Ya. Kemudian hamil. Kemudian melahirkan seorang anak. Setelah itu suami istri ini menikah. Apakah anak tersebut masuk dalam kategori nasab dari segi syariat? Ulama menjelaskan memang benar itu adalah anak dia kandung, tetapi tidak dianggap sebagai nasab yang sah dari segi syariat. Maka dia tidak mendapatkan
warisan dari orang tuanya tersebut. Kemudian yang kedua adalah nikah disebabkan oleh nikah. Kalau seandainya tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak bisa diberikan ataupun tidak ada hak seorang untuk mendapatkan warisan. Oh, dia itu calon bininya rasanya. Sudah tukar cincin. Besoklah dia itu bentuknya akad nikah, wafat. Maka walaupun bentuknya sudahlah dekatnya untuk ke tanggal atau bahkan berapa menit sebelum dia bentuknya akad nikah, kalau belum melaksanakan pernikahan secara sah, tetap tidak bisa dianggap sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian al-wala, ini Pak, di pembahasan tentang perbudakan. Ada budak yang dibebaskan oleh tuannya. Suatu ketika budaknya ini wafat. Dia sudah menjadi seorang yang bebas, wafat, dan dia meninggalkan harta. Maka pembebasnya ini, yang membebaskannya ini, tuannya ini, mendapatkan warisan dari budaknya tersebut, mantan budaknya tersebut. Walaupun tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan pernikahan. Kemudian yang keempat, Islam. Ya. Fatusrafu tarikatul muslim iza mata wa laysa lahul waris bil asbabis sabiqah laysat mal muslimina irthan. Jadi Pak, orang agama Islam atau apabila seorang muslim wafat sedangkan anaknya itu non muslim, maka anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta dari bapaknya yang muslim tersebut. Ya, itu termasuk salah satu syarat di dalam pelaksanaan warisan. Kemudian di sini mungkin kami akan rangkum Pak siapa-siapa saja lanang dari golongan lelaki yang mendapatkan warisan. Jadi kalau yang tidak katik disebutkan ini Pak, tidak mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Setelah itu nanti kami sebutkan dari golongan perempuan. Jadi dari golongan laki-laki ini yang kami sebutkan ini, dia kemungkinan besar, ada yang pasti, ada yang kemungkinan besar dapat warisan. Selain dari yang disebutkan ini, maka jangan harap untuk mengharapkan warisan. Memaksakan untuk mendapatkan warisan, maka bagian dari kezoliman terhadap usaha yang ia lakukan. Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki. Jadi wafat seorang bapak, ya anaknya itu mendapatkan, anak laki-laki itu dapat. Untuk hitungannya, ukurannya agak kita bahas Pak. Ibnul ibni wa insafal. Anak lanang dari anak lanang, cucung kita, cucung lanang, mendapatkan juga warisan. Tapi ada syarat, ketentuan. Ya. Tapi kemungkinan bisa mendapatkan. Yang ketiga, al-ab, bapak. Ya, itu kandung mendapatkan warisan. Al-jaddu abul ab wa in ala. Bapaknya bapak kita, nenek anang, ya, ataupun kakek, itu mendapatkan juga warisan. Al-akh, saudara laki-laki. Sawa'un kana syaqiqan lil mayyit, baik dia kandung, au kana akhan lahu min abihi faqat au min ummihi faqat, atau sebapak dan juga atau seibu. Jadi Pak, saudara laki-laki itu mendapatkan, namun ada syarat ketentuan. Ya, suatu ketika dia dapat, suatu ketika dia tidak dapat, tapi kemungkinan dia dapat itu ada. Ya. Kemudian selanjutnya ibnul akh syaqiq. Ibnul akh syaqiq itu adalah anak saudara kandung. Bahasa kita ponaan lanang. Ponaan lanang dari saudara kandung lanang. Nah. Kemudian ammus syaqiq, paman kandung. Ibnul am syaqiq, ibnu am, anak paman kandung, sepupu bahasa kita. Ya. Zauj, suami. Al-mu'tiq, orang yang membebaskan budak. 10 ini Pak
yang mendapatkan warisan. Selain dari 10 ini, tidak mendapatkan warisan. Jadi kalau ada mertua, tolak. Kalau seandainya, nenek dari mamang, tolak. Tetanggo, jauhkan, usir. Tidak usah melek-melok. Karena hanya 10 orang yang laki-laki mendapatkan warisan. Bahkan dari 10 ini ada orang-orang yang pasti dapat, ada orang-orang yang dapat dengan syarat. Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi setidaknya 10 ini, Pak. Jadi kau siapa? Aku ini cucungnya si Anu. Nah, si Anu itu punya bapak. Bapaknya itu dek beradik dari nenek. Lah jauh tuh, Pak, usir. Kalau udah katik lagi hubungan. Ya, yang paling dekat itu keponakan. Yang paling jauh itu yaitu keponakan ataupun sepupu. Ya, yang pasti dapat itu anak, suami, dan juga bapak. Itu pasti dapat. Saudara laki-laki, ya, kemudian paman, kemudian sisanya tadi yang kami sebutkan, selain dari 3 tadi, itu bisa dapat dengan syarat dan ketentuan. Seperti yang kami sebutkan tadi, saudara kandung tuh tidak bakal dapat kalau dia ada anak dan juga ada wong tuanya masih hidup kalau. Maka dia tidak akan mendapatkan. Nah itu. Al-warisatu minan nisa, sekarang dari golongan perempuan. Yang ini pasti mendapatkan, Pak. Sebagian dan ada yang disyaratkan baru dapat. Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan. Itu pasti dapat. Anak perempuan pasti dapat. Cuman anak perempuan ini ada 3 jenis pembagian, Pak. Ada yang dia dewean, ada yang dia dewean dengan saudara kandungnya lanang, ada yang betino banyak. Nah, itu pembagiannya berbeda kalau, Pak. Itu insya Allah akan kita bahas. Pasti yang pastinya anak betino pasti dapat. Bintul ibni, anak betino dari anak lanang. Cucung betino dari anak lanang. Nah, itu juga kemungkinan dapat dengan syarat. Mak pasti dapat. Ya. Al-jaddah min qibalil nenek betino dari ibu atau nenek betino dari bapak. Maksudnya emaknya ibu atau emaknya bapak. Itu ada kemungkinan dapat. Ya, dengan syarat. Al-ukht, saudari perempuan, juga kemungkinan dapat. Zaujah, istri, au zaujat, atau istri-istri. Nah, ini pasti dapat. Ya, jadi istri itu pasti dapat. Al-mu'tiqah, seorang wanita yang membebaskan budaknya. Nah, cuma 7, Pak. Jadi mertua betino nak minta, tinggalkan. Hati urusan lagi. Bibinya dari nenek ke berapa, tinggalkan. Tak kati urusan. Paling jauh adalah yang dapat itu seperti cucung betino dari anak lanang. Itu yang paling jauh. Yang sisanya itu dekat galau. Istri dekat, ibu dekat, saudari kandung dekat. Cuman ada yang pasti dapat seperti ibu, anak perempuan, dan istri, ibu, anak perempuan pasti dapat. Sisanya tadi dapat dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, ada 7. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki. Bahasa kita tuh cucung dari anak lanang. Cucung betino dari anak lanang. Nah, sekarang idza ijtama'a kullar rijalul ladina marra zakarahum inda faqdi mawrathihim warasa minhum salasa pakot. Kalau bertumpuk galo, Pak, seperti yang kami sebutkan tadi, 10 lanang tadi ada galo. Mamang ado, bapak ado, anak lanang ado, sepupu ado, ponaan ado, saudara kandung ado, berkumpul galo, maka hanya 3 yang mendapatkan. Siapa mereka? Bapak, anak lanang, dengan suami. Itu hanya mendapatkan.
Maka sisanya ada istilah dalam faraid itu mahjub. Itu bentuknya dihapuskan, tidak mendapatkan. Jadi yang pasti dapat itu adalah bapak kandung, yang kedua adalah anak kandung, dan juga suami. Itu pasti dapat. Kalau suami tidak mungkin kandung. Kalau bukan suami wong berarti kan. Kemudian al-warisatu minan nisa izajtama'na jami'an. Yang mendapatkan warisan dari wanita kalau berkumpul galo 7 tadi, maka yang hanya mendapatkan 5. Yang hanya mendapatkan, kalau tadi ada ibu, ada ponaan, ada bibi, ada ini, yang mendapatkan tadi cuma 5. 1, al-bintu, anak betino pasti dapat. Bintul ibni, cucung betino dari anak lanang, dapat, pasti dapat. Mak pasti dapat. Ukhtus syaqiqah, saudari perempuan pasti dapat. Wazaujah, istri pasti dapat. Jadi 5 iko itu pasti mendapatkan warisan dari kalau betino tadi berkumpul galau. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah anak perempuan kandung, yang ketiga adalah anak perempuan dari anak laki-laki, bahasa kita tuh cucung betino dari anak lanang. Kemudian istri dan saudari kandung. Saudari seibu, saudari sebapak tidak masuk. Saudari kandung, bapak dengan ibu yang sama. Nah, Ustadz, mak mano kalau berkumpul galo? 3 dari laki-laki tadi ada galo, 5 dari perempuan ini ada galo, berkumpul galo. Maka yang mana yang dapat? Yang dapat adalah cuman 1 anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, dan di antara suami atau istri. Ini cuma 5, Pak. Jadi ada galo. Yang pasti yang dapat anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, dan di antara 2 pasangan. Suami kalau yang wafatnya istri, istri kalau yang wafatnya suami. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu be dulu Pak, pengertian tentang faraid. Kalau terlalu banyak lagi Pak, maka takutnya pening Pak. Untuk ngitung Pak, biarlah tugas ustadz ataupun wong yang paham. Kita wong awam Pak cukup tahu be yang tadi, apa itu faraid, syarat dia ni ada tak syarat? Oi dia ni non muslim, tak dapat kau. Oi kau ni bentuknya anak angkat karena bukan nasab, tak dapat kau. Kemudian juga kita pacak tadi dari 10 laki-laki, 7 perempuan, kita jingok. Oh berarti ini siapa kau? Aku ni cucungnya, dari cucungnya kakek itu dek beradik. Nalah jauh itu Pak, tak dapat. Tak usah melak-melak. Ya, siapa kau? Aku ni saudara kandung yang jauh. Apa namanya? Karena dak kati dak kati anak, juga dia ni dak kati anak, bapaknya sudah wafat galau, aku ni saudara jauhnya dulu. Saudara kandungnya, tapi jauh, merantau jauh. Dia ni ada duit. Ya, anak dak kati, wong tula mati galau, ya maka saudara jauh ni dipanggil. Jalanan, ya saudara kandung. Maka dia berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Jadi itulah tadi Pak. Jadi apa itu ilmu faraid? Syariat ilmu faraid, keutamaan fadilah dan hukum ilmu faraid, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan syarat ketentuan waris, kemudian sebab-sebab uang mendapatkan waris, kemudian syarat sah dalam pelaksanaan waris, serta ketentuan siapa saja yang mendapatkan warisan di dalam syariat Islam. Again, insyaAllah masih banyak Pak, masih banyak nih pembahasan Pak. Pembahasan siapa yang terhapus, pembahasan belum kita masuk 2/3 dan sebagainya. Tapi di pertemuan yang akan datang, kami tidak akan membahas tentang, mungkin 2 kali besoknya pertemuan sekali lagi, faraid. Kami tidak akan membahas tentang hitung-hitungan Pak, karena agak pening. Nak disatukan 1/2, 1/4, 1/8, itu nak disatukan.
serta juga hitungan-hitungan mana yang dihapus itu juga pembahasan yang agak rumit. Ya. Maka oleh karena itu, nanti insya Allah pembahasan ke depan itu pembahasan lanjutan sebagai bentuk pengenalan Bapak tentang ilmu faraid. Ya. Untuk ngitung-ngitungnya ditanyakan kepada ahlinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi Pak, kalau ada yang kami sampaikan tadi kurang jelas ataupun ada yang pengen ditanyakan, baik tema malam ini, tema yang sebelumnya atau di luar dari tema Pak, silakan ahlan wa sahlan kalau ada yang pengen ditanyakan. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah wasiat Pak. Memang kalau seandainya anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Namun solusinya bisa kita kasih hibah, bisa kita kasih wasiat dengan syarat tidak boleh dari sepertiga harta yang dimiliki. Ya. Sepertiga banyak, kata Nabi. Wasulusu katsir, kata Nabi. Sepertiga itu banyak, itu maksimal. Nak ngasih seperkian puluh pembagian juga silakan, itu hak. Tapi sesayang-sayang dia mungkin dengan anak angkat tuh maksimal sepertiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hibah tidak diberikan, wasiat juga tidak diberikan, kemudian dia mengklaim bahwasanya dia diberikan wasiat, maka tunaikan rukun wasiat dulu. Apa itu rukun wasiat? Yang pertama harus ada yang memberikan wasiat. Yang kedua adalah orang yang diberi wasiat. Yang ketiga tahu barang yang diwasiatkan. Ketiga, keempat sigoh. Kata kembali. Nah Pak, ini wong yang mewasiatkan tidak kati lagi. Cak mana berarti tidak masuk dalam kategori sah wasiat tersebut. Ustadz, ada dalam bentuk catatan yang sifatnya bentuknya ditandatangani di atas materai atau ada bukti dalam bentuk video, maka itu bisa yahillu mahalla, bisa menempati posisi rukun pertama yaitu musi, orang yang wasi, orang yang memberikan wasiat. Tapi kalau tidak kati, maka itu hanya klaim, bisa hanya klaim, atau dia bentuk tidak kati bukti, menunjukkan bukti video, surat semula dan sebagainya, maka tidak terpenuhi. Bahkan dua kok cuma terpenuhi orang yang diberi wasiat dengan hartanya. Sigoh tidak kati dalam bentuk tulisan dan uang yang menyampaikan memberikan wasiat pun juga kati, maka hal tersebut tertolak di dalam warisan karena tidak terpenuhi rukun wasiat tersebut. Namun kalaupun dia sudah meninggal, ada video, ada catatan, ada bentuknya dokumen yang bisa menjadikan penguat, baik penguat dari rukun terakhir sigo, ijab dan qabulnya dalam bentuk tulisan, ataupun bentuknya video yang dia masih hidup memberikan hartanya dalam bentuk lisan, ya, di video tersebut, maka itu masih bisa dianggap. Tapi kalau tidak kati, dua rukun sudah hilang. Sifatnya itu adalah klaim. Maka qauluhu, perkataan orang tersebut, lam yuqbal, tidak diterima. Ya. Ada solusi, ada Pak. Kalau seandainya memang berjasa anak angkat ini, pertama warisan bagikanlah dulu kepada yang berhak, anak-anaknya tadi. Namun kalau pacak sisihkan beberapa sesuai dengan sukarela dikasihkan kepada anak angkat karena mungkin sudah pernah ngurus dan sebagainya. Dekati anak. Bagikan kepada siapa yang ditinggalkan, Pak Ustaz. Istri ada? Sudah meninggal juga. Wong tua? Sudah meninggal. Saudara kandung? Sudah meninggal. Yang ini tadi tidak katiknya, yang kami sebutkan tadi. Ponaan. Nah, kasihkan ke mereka yang kita sebutkan tadi ada. Itu bagikan ke dia dulu. Kemudian kalau banyak, pokoknya rupanya dari segi 17 tadi, cuman siko. Maka seluruh tadi itu dikasihkan kepada wong itu, Pak Ustadz. Oh, ponaan. Masuk ponaan. Dapat warisan dia.
dapat ponaan. Kalau katik lain tadi. Yo. Dapat ponaan, dapat dengan syarat ponaan itu kan ibnu ibnu anak dari saudara laki-laki. Maka dia dapat dengan syarat hilang galau bapak dak kate, ibu dak kate, bini dak kate, anak dak kate. Nah, insyaallah nanti lagi ponaan yang lain dapat juga dibagikan galau. Cuman itu tadi, insyaallah pembahasan selanjutnya akan kita bahas Pak mahjub. Siapa yang ngehapus siapa itu. Ya, ada yang dihapus-hapus, yang ini ada. Contoh Pak, saudara kandung itu akan terhapus kalau ada anak. Anak ataupun cucung akan terhapus kalau ada bapak. Nah, itu terhapus-hapus. Saudara kandung, ponaan akan terhapus kalau ada mamang. Nah, ponaan itu akan terhapus kalau ada bapaknya, yaitu saudara kandung tadi. Nah, itu yang insya Allah akan kita bahas. Kalau tadi bentuknya dia ada, Pak, ponaannya banyak, bukan dia dewek, maka perhitungan bukan hanya dikasih untuk dia. Maka seluruh ponaannya tadi itu bentuknya dibagi rata. Ada 3, misalnya dapat berapa? Rupanya cuma dia nilai hidup yang disebutkan dari 17 tadi Pak Ustadz. Maka kasihkan hartanya seluruhnya ke sana. Misalnya jumlah nominalnya kita bulatkan 1 miliar misalnya. Ada berapa? Ada 5. Maka berarti setiap ponaan tadi itu mendapatkan 200 juta rupiah. Tidak bisa Pak, karena ngeklaimnya setelah dia wafat. Kalau dia nak ngeklaim, klaimlah ketika masih hidup. Sehingga itu dibenarkan oleh mayit itu. Dibenarkan ketika mayit masih hidup. Dan dibagikan dalam bentuk hibah. Kalau namanya ngeklaim setelah wafat, bisa galau. Maka sekarang yang ditanyakan siapa yang bakal, hitungan siapa yang adil. Kalau nak ngitung, ayahku berhak mendapatkan, aku juga berhak, yang C juga berhak. Maka hitungan Allah lah yang lebih berhak dan juga lebih adil. Ustadz, mak mano dia ni bentuknya kan sebelumnya sudah ngurus-ngurus berkas dan sebagainya. Silakan, itu berarti masuk dalam kategori utang. Berkas tadi itu ngurus apa? Keluarkan. Kalau dia pernah seolah-olah, contoh, Ustadz dia ni kemarin wafat pakai duit aku galau, ambil silakan duitnya. Kurangi dari warisan tersebut, yang ditinggalkan tersebut. Setelah itu lah bersih kalau dak kati baru dibagikan. Tapi dia dak pacak ngeklaim seluruhnya untuk aku. Karena ngapo? Di dalam syariat Islam yang bukan bagian dari nasab itu kerabat ataupun nasab tidak mendapatkan. Kalaupun dia bentuknya mendapatkan, maka harus dibagi, Pak. Sama cak sering terjadi. Aku ni anak betino paling tua atau anak lanang paling tua, aku paling banyak, dak kati Pak istilahnya. Siapa yang galak? Kalau seandainya lebih banyak, maka anak yang bungsu itu bentuknya aku lebih baik minta dengan Allah untuk dilahirkan lebih awal. Cak itu. Tapi pada hakikatnya semua takdir Allah Subhanahu wa taala, maka nak dia anak di awal, nak dia anak di bungsu, bagikan sesuai dengan pembagian yang rata. Nah, begitu juga dengan terjadinya tadi. Cuman tadi Pak, masalah warisan ini pembagian secara pastinya, namun bisa dimusyawarahkan. Nah, cak yang terjadi kemarin kan Pak, yang kata siapa? Pak Haji yang di Saudi. Ya, dak katik lagi, rupanya ada ponaannya dan sebagainya. Ya, dikasihkanlah seluruh hartonya itu, disuruh untuk berinfak sedikit, beda galak dia. Ya terserah, itu juga memang hak dia. Dia nak ngasih, sudah dak galak, ya dak dikasih juga. Ya, sudah memang hak seseorang, kita tidak baca untuk menuntut dan sebagainya. Jadi yang ponaan tadi itu ataupun anak angkat tadi itu tidak bisa mendapatkan hak. Toh juga mungkin ketika masih hidup mungkin sudah dikasihkan ada beberapa harta tertentu yang kita tidak tahu kepada anak angkat tersebut. Tapi kalau dia mengklaim harta itu milik dia sendiri, sedangkan ahli warisnya juga ada yang lain, maka kezaliman, Pak. Ya. Dan aklu amwal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Nauzubillah. Tidak ada keberkahan di dalamnya.
Insyaallah akan kita bahas Pak lebih detail lagi pembahasan paroid ini. Aslinya memang banyak Pak. Paroid ini sering buku yang kami bawa setengahnya itu nah. Berapa ratus halaman. Tapi itu secara detailnya Pak. Kami tidak galak ngajarin karena harus ada kelas khusus Pak. Nak ngapali setengah, nak pelajari KPK-nya, cari KPK-nya. Ada yang namanya itu pembahasan, penyamaan, pembagian dan sebagainya. Itu yang hal yang rumit. Ya, pembahasan paroid ini Pak, kami dulu ketika di kuliah itu 1 semester ilmu paroid, 1 semester nih. Ini 6 bulan tuh bahas paroid. Itu banyak mahasiswa Azhar yang tidak lulus. Ya, karena memang hati-hati, salah sedikit, salah hitung, siapa yang bertanggung jawab? Yang ngitungnya itu. Ya, dia harus bertanggung jawab karena salah ngitung. Ada hak berarti yang tidak didapatkan oleh wong yang aslinya mendapatkan hak karena salah hitung, dia akhirnya tidak mendapatkan hak tersebut. Allah tuntut lagi di akhirat. Dituntut. Ya, orang yang tidak mendapatkan hak tersebut akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Pak. Tapi untuk Bapak cukup kita pengajian ini tahu apa itu muparoid dan siapa-siapa yang dapat sehingga kita punya landasan. Ya. Jadi tidak kata lagi menerapkan ilmu paroid berdasarkan dengan adat istiadat. Yang paling lanang, paling tua, paling dapat. Bungsu paling sedikit. Adik. Betino tidak dapat. Ya, ada sebagian adat itu Pak, betino tidak dapat. Kan kau ada laki. Alasannya. Ya, maka harta kau dengan laki kau. Ini harta wong tua dengan adik-adik kau yang lanang. Terbalik. Justru betino yang paling banyak dapat harta dari peninggalan bapaknya. Ya, karena itu tadi, kalau seandainya lakinya nyerai ke dia, dari mana dia dapat harta? Balik ke bapaknya tadi. Nah, itu di pembahasan masalah pernikahan yang ada hubungan dengan masalah waris. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekali lagi setelah minggu depan bagian kedua tentang ilmu waris, setelah itu insyaallah membahas tentang pembahasan bab puasa, Pak Karena inilah tanggal 24 Rajab, tidak terasa Pak nak masuk bulan Sya'ban lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menancapkan ilmu tersebut di dalam jiwa dan diri kita, dan Allah memberikan manfaat dari ilmu yang sama-sama telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.